Halo Sobat Pemberani, saya Mukhlis Rianto hadir kembali di program Pria Pemberani untuk menemani saat luang Anda dan siap menemani Anda selama 15 menit ke depan untuk membedah tuntas tentang emosi yang seringkali jadi tantangan terbesar bagi kita para pria. Dendam. Wow. Yuk siapkan kopi atau teh, mari kita mulai. Dendam. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Bagian pertama, apa itu dendam? Sobat, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya dendam itu. Dendam adalah emosi yang kompleks yang seringkali muncul sebagai respon terhadap rasa sakit, pengkhianatan, ketidakadilan, atau bahkan penghinaan yang kita alami. Dendam bisa membuat kita merasa marah, kecewa, bahkan terobsesi untuk membalas. Dendam bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keinginan untuk membalas dendam secara langsung, sehingga perasaan dan benci yang terpendam. Dendam juga bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita, serta hubungan kita dengan orang lain. Aristoteles pernah berkata, siapapun bisa marah, itu mudah. Tapi marah kepada orang yang tepat dengan tingkat yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dan dengan cara yang tepat, itu tidak mudah. Bayangkan dendam seperti bayangan gelap yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Ia bisa menghalangi cahaya, membuat kita sulit melihat jalan di depan, bahkan menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Tapi jangan sampai kita jadi kayak lagu metal ya, isinya amarah semuanya, atau seperti atlet angkat beban, tapi yang diangkat beban dendam. Capek sobat. Bagian 2, akar dendam, luka yang terpendam. Sobat pemberani, dendam seringkali berakar dari luka masa lalu yang belum terselesaikan. Luka ini bisa berupa pengalaman traumatis, pengkhianatan, atau bahkan kata-kata yang menyakitkan yang terus terngiang di kepala kita. Luka ini seperti duri yang tertancap di hati, yang terus menimbulkan rasa sakit setiap kali kita mengingatnya. Jika tidak diobati, luka ini bisa menjadi infeksi dan menyebar, merusak bagian lain dari hidup kita. Dendam adalah salah satu bentuk infeksi dari luka yang tidak terobati. Ada sebuah slogan, pria pemberani, berani sembuhkan luka, berani lepaskan dendam. Bayangkan luka di hati itu seperti luka fisik. Kalau tidak diobati, bisa infeksi dan menyebar. Begitu juga dengan luka hati, kalau dipendam terus bisa jadi dendam yang merusak. Jangan sampai kita jadi kayak lagu dangdut atau drakor ya, isinya sakit hati dan dendam semuanya. Bagian 3, bahaya dendam bagi kesehatan mental dan fisik. Sobat pemberani, dendam tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan fisik kita. Dendam yang terus dipendam bisa memicu stres kronis, yang pada gilirannya bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan tidur, bahkan depresi. Ketika kita menyimpan dendam, tubuh terus-menerus memproduksi hormon stres seperti kortisol. Dalam jangka pendek, hormon ini bisa membantu kita menghadapi situasi sulit. Namun dalam jangka panjang, kadar kortisol yang tinggi bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh
membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, dendam juga bisa mengganggu kesehatan mental kita. Pikiran yang terus-menerus dipenuhi oleh rasa marah, benci, dan keinginan untuk membalas dendam bisa membuat kita sulit berkonsentrasi, sulit tidur, bahkan memicu gangguan kecemasan atau depresi. Menurut penelitian, orang yang sering menyimpan dendam memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dan lebih rentan terhadap penyakit. Nah loh sobat, bayangkan dendam seperti racun yang perlahan meracuni tubuh dan pikiran kita. Racun ini bisa menggerogoti kebahagiaan kita, merusak kesehatan kita, dan bahkan menghancurkan kita. Nah, daripada dendam, mending kita makan bakso, sobat. Bikin kenyang hati, senang, dendam pun hilang. Nah, bagian 4, memaafkan jalan menuju pembebasan. Sobat pemberani, setelah kita membahas bahaya dendam bagi kesehatan kita, sekarang mari kita bicarakan tentang solusi terbaik untuk mengatasi dendam, yaitu memaafkan. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Memaafkan adalah keputusan sadar untuk melepaskan rasa sakit, amarah, dan keinginan untuk membalas dendam. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan yang telah dilakukan orang lain. Memaafkan adalah memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidup kita. Memaafkan adalah memberikan diri kita sendiri kesempatan untuk sembuh dan move on. Pria pemberani berani memaafkan, berani move on. Nelson Mandela pernah berkata, memaafkan adalah membebaskan seorang tahanan dan menemukan bahwa tahanan itu ternyata adalah diri kita sendiri. Memaafkan itu seperti melepaskan beban berat yang kita pikul di pundak. Ketika beban itu hilang, kita bisa berdiri tegak, berjalan lebih ringan, dan melihat dunia dengan jelas. Sobat, jangan sampai kita jadi kayak koper yang penuh dengan baju kotor ya. Berat, bau, dan bikin susah jalan. Bagian 5, cara melepaskan dendam. Sobat pemberani, memaafkan memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk melepaskan dendam dan meraih kedamaian hati. 1. Akui dan terima perasaan Anda. Langkah pertama adalah mengakui bahwa Anda sedang merasakan dendam. Jangan menekan atau mengabaikan perasaan ini. Biarkan diri Anda merasakan amarah, sakit hati, atau kekecewaan. Mengakui perasaan ini adalah langkah awal yang penting untuk memproses dan mengatasinya. 2. Pahami akar masalahnya. Coba pahami apa yang sebenarnya memicu dendam Anda. Apakah itu karena pengkhianatan, ketidakadilan, atau rasa sakit yang mendalam? Dengan memahami akar masalahnya, Anda bisa mulai mencari cara untuk menyembuhkan luka tersebut. Mungkin Anda perlu menggali lebih dalam tentang pengalaman masa lalu yang memicu dendam tersebut. 3. Komunikasi. Jika memungkinkan, cobalah berbicara dengan orang yang telah menyakiti Anda. Sampaikan perasaan Anda dengan jujur dan terbuka, tetapi tetap dengan cara yang tenang dan sopan. Mungkin saja ada kesalahpahaman yang bisa diselesaikan melalui dialog yang jujur. 4. Fokus pada hal positif. Alihkan perhatian Anda pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki
Dan jangan biarkan dendam menghalangi Anda untuk menikmati hidup. Carilah kegiatan yang membuat Anda bahagia, seperti berolahraga, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, atau mengejar hobi Anda. 5. Berlatih memaafkan. Memaafkan adalah sebuah proses, bukan peristiwa tunggal. Mulailah dengan memaafkan diri sendiri atau kesalahan masa lalu berlatihlah memaafkan orang lain. Ingat, memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidup Anda. Memaafkan adalah hadiah yang Anda berikan untuk diri Anda sendiri. 6. Berdoa. Sobat Pemberani, berdoa adalah cara yang ampuh untuk menenangkan hati dan pikiran, serta memohon kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan dendam. Dalam doa, kita bisa mencurahkan segala isi hati kita kepada Tuhan, memohon petunjuk dan kekuatan untuk memaafkan, serta memohon kesembuhan dari luka hati yang mendalam. Bagian 6. Mencari bantuan profesional atau rohaniawan. Sobat Pemberani, jika Anda merasa kesulitan melepaskan dendam sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional atau rohaniawan. Terkadang kita membutuhkan pandangan objektif dan dukungan dari ahli atau pemimpin rohani untuk membantu kita mengatasi masalah yang kompleks seperti dendam. Psikolog, konselor, atau rohaniawan dapat membantu Anda mengidentifikasi akar masalah dendam Anda, memberikan strategi yang efektif untuk mengatasi perasaan negatif, dan membantu Anda mengembangkan keterampilan coping yang sehat. Mereka juga bisa menjadi tempat yang aman bagi Anda untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran Anda tanpa takut dihakimi. Psikolog Dr. Fred Laskin mengatakan, memaafkan bukanlah sesuatu yang Anda lakukan untuk orang lain, memaafkan adalah hadiah yang Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Mencari bantuan profesional atau rohaniawan itu seperti meminta bantuan seorang pemandu saat mendaki gunung. Pemandu tersebut tahu jalan terbaik, bisa membantu Anda mengatasi rintangan dan memastikan Anda sampai ke puncak dengan selamat. Jangan malu minta bantuan, sob. Kita semua butuh bantuan kadang-kadang. Malu bertanya sesat di jalan, malu ke psikolog sesat di pikiran. Pria pemberani berani membuang dendam, berani bahagia. Sahabat, terima kasih untuk mendengarkan Pria Pemberani. Sampai jumpa minggu depan dengan tema baru yang tidak kalah menarik. Ingat sobat, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan dendam. Jadi lepaskanlah dendam itu dan biarkan diri Anda merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081 333 777 386. Salam sejahtera, Pria Pemberani, terus maju memberi inspirasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.